Cek sound, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ دسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى تلاميذنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan rukun iman yang kelima. Kita masih membahas tentang rukun-rukun iman, tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kita belum sampai pada pembahasan terkait dengan hukum-hukum fikih. Kita masih dalam pembahasan tentang hal-hal penting seputar akidah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal penting seputar iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi atau para rasul. Kemudian rukun iman yang kelima adalah wabil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat yang disebut dengan hari kiamat dimulai dengan dibangkitkannya manusia dari dalam kubur sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam
neraka. Ini semuanya terjadi dalam hitungan 1 hari. Ya, dalam hitungan 1 hari menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan kita ini sebanding dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Hari kiamat itu terjadi dalam hitungan 1 hari menurut Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hitungan kita sama dengan 50.000 tahun. Hari kiamat dibagi menjadi 50 tahapan, 50 mauqif. Masing-masing tahapan, masing-masing mauqif, durasi waktunya adalah 1000 tahun. Bagi orang kafir ini adalah waktu yang sangat lama, bahkan saking pedihnya apa yang mereka rasakan ketika melewati tahap demi tahap, ketika melewati mauqif demi mauqif, yang durasi waktunya adalah 50.000 tahun, mereka mengatakan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arihni atau arihna walau ilan nar." Wahai Tuhanku, istirahatkanlah kami dari apa yang kami rasakan ini, walaupun engkau masukkan aku, walaupun engkau masukkan kami ke dalam api neraka. Jadi mereka ingin sesegera mungkin menyelesaikan tahapan demi tahapan yang mereka lalui dan mereka alami selama terjadinya hari kiamat, dan mereka ingin masuk neraka lebih cepat karena mereka mengira bahwa di neraka itu mereka akan lebih ringan. Ya, mereka akan merasakan sesuatu yang lebih ringan dari apa yang mereka hadapi. Tetapi kenyataannya, faktanya ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, maka siksa itu semakin pedih bagi mereka, dan apa yang mereka lalui di neraka ini lebih berat daripada apa yang mereka lalui dalam tahapan-tahapan hari kiamat. Tetapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang imannya sempurna, 50.000 tahun ini tidak terasa lama. Jadi seperti orang yang sholat begitu saja, seperti orang yang melakukan takbiratul ihram, kemudian melakukan sholat beberapa rakaat. Jadi waktunya dirasa oleh mereka singkat, karena mereka tidak mengalami hal-hal berat seperti yang dialami oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ke-6, rukun iman yang ke-6 adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi, kata pengarang kitab ini, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar. Kalau disebut al-qadar, maka kata ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, dalam konteks tertentu kalau disebut al-qadar, maka yang dimaksud adalah sifatut taqdir. Sifat maha menentukan, maha menetapkan, maha menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, al-qadar memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah at-taqdir, yaitu sifat Allah, sifat maha menentukan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat maha menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud dengan al-qadar adalah sifat takdir, sifat maha menetapkan bagi Allah, sifat maha menentukan bagi Allah, maka semuanya baik. Sebagaimana seluruh sifat Allah yang lain juga tidak boleh disifati dengan buruk. Semua sifat Allah adalah baik. Kemudian al-qadar dalam konteks tertentu, maka yang dimaksud adalah al-maqdur. Al-maqdur atau al-maqdurat, yaitu makhluk-makhluk yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-qadar dalam pengertian yang kedua, maka ada yang khair dan ada yang syarr. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kita yakini bahwa yang baik dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Yang buruk dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga
adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, wa antu'mina bil qadari, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk itu adalah ketetapan, ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk itu terjadi dengan ciptaan, terjadi dengan penciptaan Allah, artinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, ditentukan, semuanya tanpa terkecuali, yang baik maupun yang buruk. Semua apa yang terjadi di alam ini tanpa terkecuali, seluruh perbuatan manusia, baik yang ada unsur ikhtiarnya maupun yang tidak ada unsur ikhtiarnya, baik perbuatan yang tampak maupun perbuatan yang tidak tampak, ya, perbuatan-perbuatan hati, lintasan hati, niat kita, tekad kita dalam hati, maupun perbuatan yang tampak ketika kita berjalan, ketika kita melakukan gerakan, ketika seseorang sholat, ketika seseorang melakukan ibadah, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, keimanan, kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, perbuatan baik, amal soleh, amal keburukan, semuanya itu tanpa terkecuali ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya kalau yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik seperti keimanan, ketaatan, ibadah, maka ini terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang buruk, kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, amal-amal keburukan, ini terjadi diciptakan iya, dikehendaki iya, ditetapkan, ditentukan iya, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya terkait dengan takdir mubrom dengan takdir muallaq. Ya, banyak yang bertanya, Ustadz, apa saja yang masuk dalam takdir mubrom dan apa saja yang masuk dalam kategori takdir muallaq? Begini, saudara-saudaraku, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa kita percaya, wajib kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan. Wajib kita imani dengan sebenar-benar keimanan bahwa apapun yang telah ditakdirkan, ditetapkan, dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Takdir Allah kita yakini tidak akan berubah dengan sebab apapun. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh para ulama dan disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada azal, apa yang ditentukan oleh Allah pada azal, apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal. Pada azal itu artinya sebelum alam raya ini tercipta, apa yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka hal itu tidak akan berubah. Maka hal itu pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan apa yang ia ketahui, bahwa hal itu terjadi di waktu yang dia kehendaki dengan sifat yang dia kehendaki. Tidak akan berubah dengan sebab apapun, dengan ketaatan, dengan doa, dengan sedekah, tidak akan berubah. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa ada yang disebut dengan takdir mubrom, ada yang disebut dengan takdir muallaq. Mohon mikrofonnya ditutup ya. Bentar, saya lihat. Saya tutup dulu ini, saya bayar. Oke. Kemudian para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan ada yang disebut dengan takdir mubrom dan ada yang disebut dengan takdir muallaq.
atau qadar mubram, qadar mu'allaq, atau qada mubram, qada mu'allaq. Para ulama akidah ya di kitab-kitab mereka menjelaskan hal ini. Sampai-sampai para pakar hadis ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga menyinggung hal ini di kitab Fathul Bari. Apa yang beliau jelaskan sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama pakar ilmu kalam, pakar ilmu akidah di kitab-kitab akidah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takdir mubram adalah yang berkaitan dengan ketetapan Allah, yang berkaitan dengan ilmu Allah, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian yang dimaksud dengan takdir mu'allaq, ya mu'allaq itu artinya apa? Allaqa yu'alliqu artinya menggantungkan. Mu'allaq artinya tergantung. Mu'allaq itu artinya tergantung, ya. Istilahnya begitu, secara bahasa artinya apa? Tergantung. Nah, yang dimaksud dengan takdir mu'allaq itu apa? Takdir mu'allaq adalah yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam catatan malaikat. Apa yang ada di dalam catatan malaikat. Ibnu Hajar, pensyarah tersohor dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau memberikan contoh. Terkait dengan ayat misalkan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang ajal mereka, maka mereka akan menemui ajalnya secara pasti, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Walau sesaat pun. Ya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau sesaat pun. Ini adalah yang terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takdir mubram. Sedangkan contoh dari takdir mu'allaq adalah apa yang disebutkan di dalam hadis. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia silaturrahim. Nah, ini yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam catatan malaikat. Seakan-akan antara hadis ini dengan ayat ini saling bertentangan. Di dalam ayat dikatakan bahwa ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tetapi di dalam hadis seakan-akan ajal itu bisa ditunda waktunya dengan silaturrahim. Nah, para ulama akidah, para ulama hadis ketika mereka menjelaskan hadis ini, para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan ayat tersebut, mereka mengatakan bahwa ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Ini yang terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ada di dalam catatan malaikat itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Di dalam catatan malaikat, jadi malaikat mencatat beberapa hal itu ada dua opsi. Ada dua opsi. Opsi yang pertama apa, kemudian opsi yang kedua apa. Di antaranya adalah terkait dengan silaturahim. Apa yang ada dalam catatan malaikat? Jika si fulan ini silaturahim, misalkan maka usianya panjang, usianya 100 tahun. Jika dia tidak silaturahim, maka dia usianya hanya 40 tahun misalkan. Nah, ini yang ada di dalam catatan malaikat. Malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi. Malaikat tidak tahu, malaikat menunggu apa yang akan terjadi pada diri orang ini. Apakah silaturahim ataukah tidak? Apakah umurnya panjang sampai 100 tahun karena dia silaturahim, ataukah pendek hanya 40 tahun karena dia tidak silaturahim? Malaikat tidak tahu, malaikat menunggu. Inilah yang disebut dengan mu'allaq. Ya, tergantung. Kalau dia silaturahim, umurnya panjang. Kalau dia tidak silaturahim, umurnya pendek. Ini yang ada dalam catatan malaikat. Adapun apa yang ada dalam ketetapan Allah, apa yang ada dalam ketentuan Allah, yang terkait dengan kehendak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menentukan, telah menghendaki, menciptakan
menakdirkan bahwa si fulan ini akan silaturahim, maka usianya 100 tahun. Atau sebaliknya, Allah telah menetapkan, Allah telah menakdirkan bahwa si fulan ini tidak silaturahim, ya, tidak gemar silaturahim sehingga usianya pendek hanya 40 tahun. Nah, Allah mengetahui, Allah menakdirkan pada azal, Allah menghendaki pada azal bahwa si fulan ini akan seperti apa dan usianya akan berapa, itu sudah ada dalam ketetapan Allah, dan ketetapan Allah, takdir Allah, kehendak Allah tidak akan berubah. Takdir Allah tidak akan berubah. Jadi kalau ditanya apa saja yang terkait dengan takdir mubrom, ya semua yang ada dalam ketetapan Allah itu mubrom. Segala hal yang ditetapkan oleh Allah, yang ada dalam ketetapan Allah itu mubrom, karena nggak ada pilihan. Karena tidak ada pilihan. Dalam ketetapan Allah tidak ada pilihan. Yang ada pilihan adalah yang ada di dalam catatan malaikat. Yang ada pilihan, yang ada opsi-opsi, yang ada lebih dari satu pilihan, satu opsi, itu adalah apa yang terkait dengan catatan malaikat. Sedangkan apa yang berkaitan dengan ketetapan Allah, bagi ketetapan Allah, bagi Allah, ya, apa yang dia tetapkan karena semuanya tidak akan berubah, maka bagi Allah semuanya mubrom. Ya, semuanya mubrom. Kan ada sebagian orang itu yang mengatakan kalau masalah jodoh, rizki, kematian, ini adalah mubrom. Kalau yang lain-lain mu'allaq. Ya tidak seperti itu. Jadi bagi Allah semuanya mubrom. Kalau jodoh, rizki, kematian, ajal, itu saja mubrom, maka lebih-lebih yang selain itu, semuanya bagi Allah mubrom. Semuanya tetap tidak akan berubah. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah, pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tidak akan terjadi. Apa yang ditakdirkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi pada waktu yang dia kehendaki sesuai dengan sifat, ya, kejadian itu terjadi dengan sifat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam jumlah, misalkan pertemuan kita pada saat ini, ada yang tatap muka, ada yang daring, ada yang offline, ada yang online, maka ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terjadi di waktu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, terjadi pada tanggal 12 Agustus ini, tanggal berapa ini ya? 12 ya. Terjadi pada tanggal 12 Agustus di tahun 2022 dengan jumlah peserta sekian, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, yang offline sekian, yang online sekian, yang dari Riau sekian, dari Malaysia sekian, dari Bandung sekian, dari Jakarta sekian, dari Jawa Timur sekian. Ini semuanya sudah dikehendaki, ditetapkan, ditentukan, diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah apa yang dia tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Terjadilah apa yang dia takdirkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu seperti malaikat, tidak menunggu seperti makhluk, ya. Malaikat masih menunggu apakah dia silaturahim ataukah tidak. Kalau silaturahim, oh berarti dia usianya 100 tahun. Karena pengetahuan malaikat itu terbatas untuk 1 tahun yang akan datang. Lebih dari itu malaikat tidak akan mengetahui apa yang terjadi kecuali apabila diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat mengenai kejadian-kejadian sampai setahun yang akan datang. Hal itu diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat pada Lailatul Qadar setiap tahunnya. Apa yang terjadi sampai turunnya Lailatul Qadar di tahun berikutnya, ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Jadi pengetahuan malaikat ada masa berlakunya sampai 1 tahun. Lebih dari itu tidak tahu. Aneh kalau ada seseorang yang percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, meramalkan di tahun 2045 akan terjadi hal-hal tertentu. Ya, malaikat saja, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang dekat kepada Allah, dekat dalam arti maknawi, yang dicintai oleh Allah karena mereka tidak pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Pengetahuan mereka ada masa berlakunya, ada masa expirednya sampai 1 tahun yang akan datang. Lebih dari itu mereka tidak tahu. Apalagi dukun, yang hanya menguping, mencuri dengar, menugaskan setan-setan untuk mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh malaikat-malaikat. Ya. Jadi kebohongan mereka, kalau terjadi sesuatu sesuai dengan apa yang mereka ramalkan, maka ini adalah kejadian, dan itu adalah hasil curi dengar para setan, para jin yang melakukan curi dengar, ya, yang mencuri dengar pembicaraan para malaikat di ghamam, ya, di awan. Ya, jadi para malaikat di atas awan, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana saling berbicara antara satu dengan yang lain mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai 1 tahun yang akan datang. Nah, ini kemudian dicuri dengar. Karena mencuri dengar, maka apa yang didengar oleh setan, oleh jin-jin kafir itu ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Lebih banyak yang tidak jelasnya daripada yang jelas. Karena menguping, mencuri dengar. Nah, hal-hal yang tidak jelas itu kemudian dibawa kepada arraf, kepada kahin, ya, kepada peramal, ya, kepada dukun. Kemudian dukun mengolah sedemikian rupa informasi itu kemudian disampaikan kepada orang-orang yang datang kepada mereka, ramalan-ramalan yang mereka dapatkan informasi itu dari hasil curi dengar para setan, para jin yang membantu mereka, ini kemudian diberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, jika terjadi peristiwa sesuai dengan apa yang diramal oleh para peramal, maka itu adalah kebetulan belaka. Dan apa yang mereka ramalkan, sebagian besar diantaranya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang mereka tidak tahu pasti, mereka hanya meramal, namanya juga peramal. Dan kita tidak boleh percaya kepada peramal. Bahkan kalau ada seseorang yang meyakini, ya, seseorang meyakini bahwa peramal itu mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Kalau dia hanya mempercayai sebagian apa yang dikatakan oleh peramal, ya. Seseorang itu tidak meyakini bahwa peramal ini mengetahui seluruh perkara gaib. Dia hanya meyakini bahwa peramal ini benar di dalam sebagian ramalannya, maka dia tidak kafir, tetapi dosa besar kalau dia mendatangi seorang peramal, kemudian dia percaya bahwa apa yang diramal, sebagian apa yang diramal oleh peramal itu benar, maka dia telah terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Dan sholatnya tidak diterima selama 40 tahun, 40 hari. Orang yang mendatangi peramal, ya, mendatangi dukun, sholatnya tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Kalau sholat yang dia lakukan sudah memenuhi syarat sah dan rukun-rukunnya, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya, sholatnya sah tetapi tidak diterima. Apa ini maksud dengan tidak diterima? Sholatnya tidak berpahala. Ya, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari sholat yang dia lakukan selama 40 hari. Jadi nggak boleh ya kita datang ke peramal, ke kahin. Baik, ke hadirin, ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk ya. Kita lihat. Ada yang ditetapkan dan diridhoi, ada yang diizinkan tapi tidak diridhoi, kehendak manusia. Ini pertanyaannya apa ini? Kalau perakiraan cuaca,
Bagaimana? Ya, tidak boleh kita pastikan bahwa itu benar ya. Nggak boleh kita pastikan bahwa itu benar. Dan apa yang terjadi di masa yang akan datang, ini semuanya masih menjadi misteri bagi kita. Tidak boleh kita pastikan akan terjadi seperti apa dalam perkiraan kita, dalam ramalan orang-orang yang meramal, ya. Semuanya masih menjadi misteri bagi kita. Tidak boleh kita pastikan bahwa hal itu benar. Bagaimana dengan orang-orang yang mendatangi dukun untuk berobat misalnya, Ustaz? Misal seseorang itu sakit lalu dia berobat kepada dukun disuruh ini itu, apakah ini termasuk mendatangi peramal, Ustaz? Peramal atau dukun yang tidak boleh didatangi itu adalah peramal, ya ini istilah kita saja ya. Istilah kita, peramal atau dukun itu istilah kita. Kadang orang salah menempatkan istilah itu. Dukun disebut kiai atau tabib disebut dukun. Jadi yang tidak boleh didatangi itu dua. Yang terkait dengan hal ini, terkait dengan perdukunan ini, yang tidak boleh didatangi itu dua. Yang pertama adalah orang yang menginformasikan mengenai apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, ya, orang yang meramal dan menginformasikan mengenai apa yang telah terjadi, kemudian orang yang meramal mengenai apa yang akan terjadi. Ya, kahin itu ada dua ini ya. Kahin yang tidak boleh didatangi, kahin yang tidak boleh didatangi itu ada dua ini. Orang yang meramal dan memberitahukan mengenai apa yang terjadi. Misalkan orang yang kerampokan, orang yang kemalingan, dicuri hartanya, lalu dia datang kepada seseorang, kahin, bahasa Arabnya kahin, atau arraf, ya, datang kepada seseorang, kemudian orang itu memberitahukan, oh yang mencuri mobil kamu, yang mencuri barang kamu adalah si fulan. Ini nggak boleh, kita datang kepada orang yang semacam itu tidak boleh. Jadi menanyakan mengenai apa yang terjadi di masa yang lalu, ya seperti kecurian, kerampokan, orang yang mengambil barang kita, kepada seseorang, menanyakan hal itu kepada seseorang, siapa yang mencuri harta saya? Siapa yang mencuri mobil saya? Siapa yang mencuri barang saya? Siapa yang merampok saya? Karena dia pakai masker. Oh, si fulan, oh itu tetangga kamu sendiri. Itu nggak boleh itu ya. Itu orang yang seperti itu pasti bekerja sama dengan jin. Atau orang yang meramal masa depan. Ya, saya sebaiknya kuliah di mana? Oh, kamu sebaiknya kuliah di arah timur, jangan ke arah barat. Kamu kuliahnya di Surabaya, jangan di Jakarta. Karena kalau di Jakarta nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu tidak baik bagi kamu. Nah, orang yang seperti ini yang tidak boleh didatangi ya. Tapi kalau berobat kepada tabib misalkan, kemudian diberi doa-doa hanya dari Al-Qur'an, ya enggak masalah. Itu bukan kahin atau bukan arraf yang haram untuk didatangi. Kecuali kalau dia memberikan amalan-amalan yang tidak jelas, nah ini tidak boleh diamalkan. Bagaimana cara menjelaskan kalau orang berkata saya berbuat jahat atau saya kafir, kafir ini yang dimaksud mungkin ya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu berbuat jahat memang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu kalau tidak bertaubat akan disiksa oleh Allah itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu saja. Jadi orang yang seperti itu kita ajak ke majelis ilmu ya. Kalau dia ngengkel, kalau dia eh, berdalih dengan dalih seperti itu, sampaikan kepadanya bahwa kamu melakukan apapun iya karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kamu sadar bahwa kamu melakukan itu dan melanggar, kamu melakukan
pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya akan memberikan balasan kepada kamu. Ya, sama dengan tempo hari saya bercerita kalau ada seorang murid datang ke sekolah, telat datangnya, ditanya oleh gurunya, "Pak, saya telat karena telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian gurunya karena tidak kalah cerdas, dia mengatakan, "Iya, kamu telat karena takdir Allah. Dan sekarang kamu saya hukum. Ini juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Makanya Sayyidina Umar itu ketika di tengah perjalanan dari Madinah menuju Syam, ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa di Syam itu ada wabah taun. Maka beliau memutuskan kita kembali ke Madinah. Ada seorang sahabat yang bertanya, ada seorang yang bersama beliau, rombongan beliau, itu kemudian yang sedikit menyanggah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Keputusan Sayyidina Umar untuk kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, itu kemudian diprotes, disanggah oleh sebagian sahabat. Sahabat itu mengatakan, "Afiraron min qadarillahi ya Amirul Mukminin, apakah kita lari dari takdir Allah wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin?" Sayyidina Umar kemudian mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, saya atau kita lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya apa? Kalau kita, Sayyidina Umar ingin menegaskan kepada para sahabat, kepada rombongannya ketika itu, kalau kita meneruskan perjalanan, kemudian kita masuk ke tanah Syam, dan kita tertular penyakit ta'un, ya, kita terkena penyakit ta'un, maka itu adalah takdir Allah. Kalau kita kembali ke Madinah, lalu kita selamat dan tidak terkena wabah ta'un, maka itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah takdir Allah. Tetapi kita diberi kehendak, kita diberi daya pilih, kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Maka kita memilih sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, kita pilih sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat buruk, itu kan dia punya daya pilih, punya ikhtiar. Nah, karena dia punya ikhtiar, tidak seperti robot yang dikendalikan, ya, dia punya ikhtiar, dia punya daya pilih, dia punya keinginan, dia punya kehendak. Dia bisa mengarahkan niatnya kemana, apakah memilih perbuatan yang baik ataukah memilih perbuatan yang buruk. Karena dia memiliki ikhtiar seperti itu, maka disitulah tempat taklif itu, ya. Disitulah dia dibebani untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Karena dia memiliki ikhtiar, memiliki daya pilih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Jika dia berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Jika dia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk. Perlu kita tegaskan bahwa masalah takdir ini adalah salah satu permasalahan, kata Syekh Abdullah Al-Haruri, guru kita. Masalah takdir ini adalah min aghmadil masaili fi ilmil aqidah. Termasuk salah satu permasalahan yang paling pelik. Ya, salah satu permasalahan yang paling pelik, salah satu pembahasan yang paling pelik di dalam ilmu aqidah. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, ini saya baca dulu nih ya, ada satu yang belum saya baca tadi. Ustaz, maaf, keluar konteks perihal jodoh, bagaimana menurut pandangan panjenengan terhadap orang yang entah berdasarkan apa bisa sampai bilang ada sebuah hal yang membuat tertutupnya aura diri yang menjadi penghalang jodoh itu. Gimana? Apakah ada unsur kemusyrikan di dalamnya? Ya, orang-orang tertentu itu diberi firasat, ya. Ada orang-orang tertentu itu yang firasatnya tajam. Kalau dia mengatakan itu, tetapi dia tidak memastikannya, hanya firasat saja, ya, semacam ilham para wali. Ya, para wali itu kan punya firasat yang tajam. Ya, kalau dia mengatakan seperti itu dan dia tidak memastikan, seperti para peramal itu kan biasanya memastikan. Ini pasti akan seperti ini, pasti akan seperti ini. Orang-orang yang kalau dia betul-betul orang soleh, maka dia tidak akan memastikan. Dia hanya berfirasat seperti itu. Dan dia tidak memastikan apa yang dia ucapkan.
Ya, silakan Bu. Dari mana? Ibu siapa? Dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf ya Ustaz, saya Rosi daripada Malaysia, tapi saya sedang bawa kereta nak pergi ke tempat kerja. Iya. Cuma nak bertanya, dalam keadaan-keadaan tertentu kita ada pergi berurut dengan tukang urut lah. Dalam pada mengurut itu kadang-kadang dia ada bercakap yang memberitahu, dekat rumah awak tu ada orang yang sekian-sekian ya yang membuat tidak elok kepada awak atau macam itulah. Itu dikira kita macam mana ya Ustaz? Dia bagi tahu orang tu ada buat yang tak elok dekat kita, contohnya begitulah. Adakah itu meramal ataupun ya kita tak percaya tapi orang kata maklumat tu sampai dekat kita macam itu? Sebentar. Ada orang yang cakap ke Ibu. Apa tadi? Yang dikatakan orang itu apa? Dia memaksudkan macam ada orang yang buat tak elok lah, macam menyihir perkara yang bukan-bukan kepada kita macam itu. Sebab kita datang betul, tetapi dia memaklumkan kita begitu keadaannya. Dan kita pun insya-Allah kita pegang apa yang kita belajar, kita tak percaya tetapi dia masih ada lagi dalam fikiran kita lah. Jadi macam mana tu Ustaz ya? Tidak boleh dipercaya Bu ya. Kalau orang itu hanya memperkirakan. Yeah. Kemungkinan Ibu karena dapat kiriman sihir dari orang-orang tertentu. Kalau hanya seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia memastikan bahwa yang mengirim sihir ini adalah si fulan, dia menyebut nama. Nah, ini orang yang seperti ini dukun ini ya, nggak boleh kita percaya. Kalau kita percaya, maka kita terjatuh ke dalam dosa. Tidak boleh. Jadi ada orang-orang tertentu, ini perlu dibedakan ya. Ada orang-orang tertentu yang hanya memperkirakan. Ini mungkin kamu kena sihir. Kalau hanya seperti itu, maka dia bukan kategori dukun yang tidak boleh kita kita datangi. Dia hanya memperkirakan. Mungkin kamu kena sihir, maka bacalah sebanyak-banyaknya misalkan al-mu'awwidzatain, al-falak dan an-nas. Kalau orang yang seperti ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika ada orang yang memastikan kamu disihir oleh fulan, dia menyebut nama. Kalau orang yang seperti ini, kalau dia sudah menyebut nama, itu artinya dia bekerja sama dengan jin. Orang yang seperti ini yang bermasalah. Gitu Bu ya? Boleh. Maksudnya selagi dia tidak memaklumkan si fulan ataupun si fulan, tapi sekadar memaklumkan macam kemungkinan sahaja, dia masih lagi enggak apa-apa ya Ustaz? Enggak apa-apa ya. Apalagi kalau kemudian setelah itu dia menyarankan kepada kita untuk membaca Al-Falak. Mungkin kamu kena sihir. Karena tanda-tanda kena sihir itu begini. Misalkan dada terasa panas. Ya, dada terasa panas. Kemudian ada seakan-akan ada yang bergerak di tangan kita, di dalam tangan kita. Ada sesuatu yang bergerak di di dalam tubuh kita, ya, di beberapa bagian tubuh kita, seperti ada yang kata orang sini geremet apa ya? Paham. Iya, Paham Ustaz. ada yang geremet gitu. Itu kemungkinan adalah tanda bahwa orang itu terkena sihir. Ya, ada tanda-tanda tertentu orang terkena sihir, dada panas misalkan. Ya, tidak bisa tidur selama sekian malam. Itu di orang yang seperti ini ada gejala-gejala kena sihir. Kemudian ada orang yang memberitahukan, Ibu ini ada gejala-gejala kena sihir. Tapi dia tidak memastikan bahwa sihir itu dari siapa. Sihir itu kiriman dari siapa. Ya, orang seperti ini nggak ada masalah. Dia bukan dukun dalam arti tidak boleh kita datangi. Begitu Bu ya? Baik. Boleh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Sama-sama. Amin wa fiik. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.